Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa Engkau dalam kuasa-Mu memberikan yang terbaik bagi kami, Putramu Yesus penyelamat penebus, dan mengingatkan kami bahwa kami Kau angkat menjadi putra kesayangan-Mu. Meski kami dari dunia, tetapi Engkau ingin memberikan anugerah besar itu kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, lewat Putramu Yesus kami Kau tebus, Kau selamatkan, dan Kau janjikan surga bersama-Mu dan para kudus. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Saudaraku yang terkasih, mungkin kita juga sulit menerima kenyataan bahwa di dalam kesulitan, dalam masalah, dalam penderitaan, dalam salib-salib yang kita alami, kita menemukan sesuatu nilai yang berharga di sana. Bagaimana kita melihat sampah menjadi emas. Dan itu bukan sesuatu yang gampang. Membutuhkan mata batin yang menembus kepada yang menutupi kita. Dalam bahasa kita, bagaimana kita menemukan salib itu, di balik salib itu ada kekuatan, ada kekuasaan, ada kedikdayaan, ada sesuatu yang luar biasa dalam diri kita. Semoga kita melihat dalam hari-hari ini ketika Yesus bersama para murid mengalami kontradiksi, konflik ya, dengan orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang mau menghancurkan dia. Ya, maka hari ini kita melihat bahwa justru ketika terjadi konflik, terjadi penolakan terhadap Yesus, menunjukkan siapa Yesus, mengungkapkan realitas Yesus sesungguhnya, kebersatuannya dengan Bapa. Bahwa dia datang bukan karena kehendaknya sendiri, tapi kehendak Bapa yang mengutus dia. Dan dia harus kembali kepada Bapa untuk menyelesaikan tugasnya di dunia ini. Ya, dengan penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dalam penderitaan, dalam kesulitan, kita melihat keagungan, ya, kemuliaan Yesus. Dan juga itu pula yang menjadi kita. Siapakah aku ini bukan ketika aku sukses. Bukan ketika aku berhasil. Bukan ketika aku gembira. Tapi justru ketika dalam keadaan yang terpuruk sekalipun, ya kita tetap bersemangat, tetap bergairah, tetap memancarkan senyum, memancarkan cinta kasih di dalam situasi yang demikian itu. Dan itulah yang kita mau lihat dalam diri kita, dalam pribadi Yesus ketika kita mulai mengenal Yesus dengan segala konflik menjelang akhir ya, penderitaan dalam masa ini, kita bisa melihat Yesus yang justru menampilkan sesuatu revelasi, suatu pernyataan, suatu pewahyuan siapa Yesus sesungguhnya itu. Dan siapa Bapa itu sesungguhnya. Dan nanti siapa Roh Kudus itu. Jadi kita bisa melihat di sini kuasa Allah Tritunggal Maha Kudus. Yang dalam kerapuhan, keterbatasan, ya, dalam ketidakberdayaannya, ya, dia harus taat kepada hukum kodrat manusia. Ya. Disitulah kita melihat bagaimana inkarnasi Allah itu menjadi manusia. Dan itu dibutuhkan suatu kerendahan hati yang sentral, ya, yang penting di situ. Ya, kerendahan hati. Karena apa? Karena kita berdosa. Ya, katakanlah kita dari dunia ini. Ya, katakan Yesus, kamu dari dunia ini, aku dari atas. Jadi Yesus dilahirkan karena Roh Kudus, kita dilahirkan karena kehendak Bapa Ibu kita. Jadi ada sesuatu yang katakanlah beda. Ya, tetapi justru di dalam perbedaan itu Tuhan mau datang untuk mengangkat kita ke tempat yang selayaknya, setinggi-tingginya, yaitu bersatu dengan Dia. Jadi itulah prosesnya. Jadi Yesus mengatakan kata kunci, kamu dari dunia, aku dari surga. Ya, kita lihat sejarahnya bagaimana Yesus dilahirkan karena Roh Kudus, ya, dalam rahim Maria, dalam keterbatasan, kerapuhan,
Nah, disitulah orang Yahudi tidak percaya. Mana mungkin seperti itu kan? Nah, maka penebusan itu adalah Tuhan memasuk di dalam misteri kelemahan keterbatasan manusia. Ya, ini sesuatu yang harus kita pahami dalam misteri inkarnasi itu. Ya, supaya kita tahu bahwa Tuhan memasuki keberdosaan, kerapuhan, ketidakberdayaan, penderitaan kita. Supaya kita mengizinkan Tuhan mengubah diri kita. Ya, mengubah keberdosaan kita, mengubah kerapuhan kita. Dan kita mengizinkan dia untuk masuk di dalam kerendahan hati kita. Maka di situ kunci yang paling besar di dalam penghayatan hidup rohani, yang merupakan suatu kata kunci besar adalah kerendahan hati. Nah, sekali lagi disinilah kita melihat bagaimana Yosef dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh diam, dengan sunyi, dia mengizinkan Tuhan untuk bekerja dalam diri dia. Ya, maka simbolisme sleeping Joseph itu adalah simbolisme akan ketidakberdayaan dia, ya, akan kerapuhan dia, akan ketidakmampuan dia untuk menghadapi segala realitas itu. Maka dengan kata lain kita lihat di sini bahwa kita percaya bahwa Tuhan akan membalas, akan menguasai kita, bekerja dalam diri kita dalam segala situasi, dalam segala kemungkinan-kemungkinannya. Maka sekali lagi saudaraku terkasih, pada saat-saat detik ini kita diajak menjelang masa Paskah ini, nanti kita diajak untuk mengakui, melihat keterbatasan, kerapuhan, keberdosaan, ketidakberdayaan kita. Ya, kita seringkali justru disinilah kita menyalahkan A, B, dan C, menyalahkan orang lain, menyalahkan siapa saja, menyalahkan Tuhan, bahkan menyalahkan gereja, menyalahkan siapapun. Tapi saatnya kita dengan rendah hati datang kepada Tuhan. Tuhan, ampunilah aku. Ya, aku ingin Engkau sendiri yang bekerja dalam diriku. Dan cara Tuhan bekerja tentu berbeda dengan harapan pikiran kita masing-masing. Apapun juga bentuknya. Sesuai dengan daya-daya kita. Jadi Tuhan justru masuk dalam diri kita sesuai dengan daya kita. Jadi ketika caranya demikian, ya kita harus ikuti dia. Ya, bukan cara kita, caraku, tapi cara Tuhan untuk mengubah diri kita dengan segala kelemahan dan keterbatasan. Mari saudaraku, menjelang hari-hari ini kita memasuki masa memasuki keterbatasan kerapuhan kita dan dosa-dosa kita. Cara Tuhan mengubah kita, cara Tuhan memperbaiki diri kita. Semoga kita dapat datang kepada Tuhan dan mohon ampun meskipun tidak ada sakramen pengakuan dosa secara langsung, mungkin dengan berbagai cara yang diberikan oleh gereja supaya kita mohon ampun atas segala dosa-dosa kita selama 40 hari ini kita diajak untuk merenungkan semuanya. Sekali lagi, mari saudaraku, kita melihat bahwa penderitaan, kesulitan kita adalah jalan Tuhan untuk mengubah, untuk berkuasa dalam diri kita. Satu hal yang sangat sulit dan penting dalam diri kita adalah kita ingin mengontrol segala sesuatu di tangan kita. Ya. Lepaskan kontrol ini. Jadi kalau tangan kita menggenggam seperti ini, Tuhan tidak sulit memberikan rahmat. Tapi kalau kita melepaskan genggaman ini, lalu mengizinkan Tuhan memberikan apa yang ada dalam tangan kita, entah itu baik, entah itu tidak baik, pasti akan baik. Ya, jadi kalau kita bercara demikian, maka Tuhan memberikan rahmat kepada kita. Karena tangan kita terbuka. Tapi kalau tangan kita menggenggam seperti ini, mangkal menghantam dengan siapapun juga, maka kita tidak mampu dan tidak bisa. Tuhan memberikan. Ya. Mari kita lepaskan genggaman kita, lepaskan kontrol kita. Mari kita tidak mengontrol tapi dikontrol oleh Tuhan. Ya, semoga penyerahan sikap pergulatan ini mengajari kita untuk menjadi lebih rendah hati. Datanglah kepada Tuhan dalam sakramen pengakuan dosa dan Tuhan akan mengampuni dosa kita. Semoga Tuhan memberkati Anda, menguatkan Anda untuk melepaskan kontrol-kontrol kehidupan kita. Ya, melepaskannya dan mengizinkan Tuhan, Bunda Maria dan Santo Yosef mengisinya, membimbing, menuntun untuk memberkati Anda sendiri, suami Anda atau istri Anda, anak-anak Anda, cucu Anda, cicit Anda, siapapun juga. Berkat rahmat Tuhan lewat tangan hambanya ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.